Bayangin ini, kamu lagi scroll media sosial di tengah malam, mata udah mulai berat, tapi tiba-tiba kamu lihat postingan temanmu. Dia lagi pamer foto liburan mewah di luar negeri, staycation di hotel bintang 5, atau bahkan nge-share momen bareng tas branded yang harganya bisa buat beli motor baru. Rasanya gimana? Kadang kita jadi iri, mikir, wah dia sukses banget ya. Tapi tunggu dulu, apa iya semua yang kelihatan mewah itu beneran sesuai sama kondisi aslinya? Atau jangan-jangan kita cuma lihat ilusi yang dibikin buat nunjukin kesuksesan palsu? Nah, kalau kamu pernah mikir kayak gini, kamu enggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga pernah merasakan hal yang sama. Bahkan, ada beberapa tipe orang yang kelihatannya hidupnya udah sempurna banget. Tapi kalau kita selidiki lebih dalam, ternyata mereka cuman sok kaya. Mereka rela nguras tabungan, utang sana-sini, atau bahkan korbankan kebutuhan dasar cuman buat tampil mewah di depan orang lain. Parahnya, kadang kita juga tanpa sadar ikut-ikutan pola pikir kayak gini. Kita jadi terjebak dalam tekanan gengsi. Padahal sebenarnya hidup kita udah cukup bahagia tanpa harus pamer. Hari ini kita bakal ngulik lebih dalam soal fenomena ini. Kita bakal bahas 11 tanda orang yang sok kaya padahal hidupnya pas-pasan. Siapa tahu setelah nonton video ini, kamu bisa nemuin cara buat hidup lebih bijak, lebih damai, dan enggak perlu lagi terjebak dalam tekanan gengsi yang bikin stres. Jadi, simak sampai habis ya, karena pembahasannya bakal bikin kamu mikir 2 kali soal nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. 1. Pakaian mewah yang terlihat berlebihan. Kalau kamu pernah ketemu orang yang selalu pakai barang branded kayak tas mahal atau sepatu impor, tapi kalau ditanya soal kondisi keuangannya, kok rasanya kurang cocok sama penampilannya, itu bisa jadi salah satu tandanya. Banyak orang yang berpikir bahwa penampilan adalah segalanya, makanya mereka rela nguras kantong buat beli barang-barang mewah, meskipun sebenarnya uang mereka ngepas, alias tipis banget. Bahkan kadang mereka sampai pakai kartu kredit atau utang sana-sini cuman buat beli barang yang sebenarnya enggak terlalu penting. Tapi coba deh mikir ulang. Apakah kita harus ikut-ikutan tren fashion yang cepat berganti hanya demi dibilang keren? Dalam gaya hidup slow living, penampilan enggak harus selalu mewah atau mahal. Yang lebih penting adalah kenyamanan dan fungsi dari apa yang kita pakai. Misalnya, kamu bisa pilih pakaian yang simple, tapi tetap bikin kamu percaya diri. Kalau kamu bisa merasa nyaman dengan pakaian yang sederhana, kenapa harus memaksakan diri beli barang mahal? Lagian, kalau fokusnya cuman di luar, kan sayang banget kalau mental dan keuanganmu malah jadi tekor. 2. Banyak. Bicara tentang cita rasa tinggi. Orang yang sok kaya biasanya suka banget ngomongin hal-hal yang berkaitan sama gaya hidup mewah. Mereka bisa ngomong panjang lebar soal restoran bintang 5, merek fashion ternama, atau liburan ke luar negeri. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali mereka cuma mengada-ngada atau sekadar cerita tanpa benar-benar mengalami hal itu. Misalnya, mereka bilang udah cobain makanan di restoran mahal, padahal sebenarnya belum pernah masuk ke situ. Mereka cuma ngomong gitu, biar kelihatan eksklusif di mata orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati itu enggak diukur dari seberapa banyak hal mewah yang kita alami, tapi dari seberapa besar rasa syukur kita atas apa yang udah kita punya. Coba deh, mulai sekarang. Lebih fokus sama momen-momen sederhana yang bikin hati tenang. Misalnya, nikmatin secangkir teh hangat di pagi hari, atau ngobrol santai sama keluarga di akhir pekan. Hal-hal kayak gini justru lebih berarti daripada sekadar ngomongin hal-hal mewah yang sebenarnya cuma bikin kita stres karena pengen, tapi enggak kesampaian. 3. Bergaya hidup tidak sesuai penghasilan. Ada juga tipe orang yang gaya hidupnya jauh melampaui kemampuan finansial mereka. Misalnya, mereka beli mobil mewah pakai cicilan, padahal setiap bulan mereka udah kewalahan bayar tagihan listrik atau air. Atau mereka tinggal di apartemen mahal yang harganya enggak sebanding sama pendapatan mereka. Semua ini dilakuin cuma biar kelihatan sukses di depan orang lain.
Padahal di balik itu, mereka harus berjuang keras buat ngejar kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kamu pengen hidup lebih damai dan enggak stres, coba deh mulai menyesuaikan gaya hidupmu sama penghasilanmu. Nggak ada salahnya hidup sederhana asalkan kamu bisa nafasin lega tiap akhir bulan. Misalnya, kamu bisa tinggal di rumah yang lebih kecil tapi nyaman, atau naik motor biasa aja ketimbang mobil mewah yang bikin dompet langsung kempes. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang, yuk prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Sering memamerkan barang mewah. Orang yang sok kaya biasanya suka banget pamer barang-barang mewah, entah itu di media sosial atau di lingkungan sekitar. Mereka posting foto-foto mobil sport, jam tangan mahal, atau tas branded. Semua itu cuma buat nunjukin kalau mereka mapan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali mereka cuma nyembunyiin kenyataan bahwa mereka lagi berjuang keras buat bayar cicilan atau tagihan-tagihan yang menumpuk. Dalam gaya hidup slow living, kebahagiaan sejati itu enggak datang dari barang-barang material, tapi dari hubungan yang bermakna dan rasa syukur atas apa yang udah kita miliki. Jadi, mulai sekarang, coba deh kurangi kebiasaan pamer barang mewah. Fokuslah pada pencapaian pribadi yang benar-benar bermakna, seperti membantu orang lain atau menjalani hidup dengan autentik. Kamu bakal merasa lebih puas dan damai kalau bisa hidup tanpa harus selalu cari validasi dari orang lain. 5. Menampilkan aset di media digital. Di zaman media sosial sekarang ini, orang yang sok kaya sering banget pamer aset mereka, kayak rumah megah, mobil sport, atau barang mewah lainnya. Semua itu dilakuin cuman biar mereka kelihatan mapan di mata followers mereka. Tapi, kenyataannya, aset-aset itu mungkin bukan sepenuhnya milik mereka, atau malah didapat pakai cara yang enggak sehat, kayak utang atau pinjaman. Coba deh, mulai sekarang, fokus sama kehidupan nyata dibanding pamer di dunia maya. Kamu enggak perlu nunjukin aset atau barang mewah cuma buat dapetin pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, tunjukin kebahagiaanmu lewat tindakan nyata, kayak membantu orang lain atau menjalani hidup dengan autentik. Dengan begitu, kamu enggak cuma bakal merasa lebih puas, tapi juga bisa jadi inspirasi buat orang lain buat hidup lebih bermakna. 6. Menghindari pembicaraan masalah keuangan. Orang yang sok kaya biasanya enggan banget ngomongin masalah keuangan mereka. Mereka takut kalau orang lain tahu bahwa mereka sebenarnya pas-pasan. Makanya, mereka lebih suka nutup-nutupin kondisi finansial mereka dengan gaya hidup yang berlebihan. Padahal, di balik itu, mereka mungkin sedang berjuang keras buat bayar tagihan yang menunggak atau utang yang semakin numpuk. Kalau kamu pengen hidup lebih damai, coba deh mulai terbuka soal kondisi keuanganmu. Enggak ada salahnya ngomongin masalah ini sama orang terdekat, kayak keluarga atau sahabat, kalau kamu butuh dukungan. Dengan berbagi masalah, kamu enggak cuma bakal merasa lebih ringan, tapi juga bisa nemuin solusi yang lebih baik. Ingat, setiap orang pasti punya pasang surut dalam kehidupan finansialnya. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapinya dengan bijak dan tanpa rasa malu. 7. Gaya hidup konsumtif. Orang yang sok kaya sering banget terjebak dalam gaya hidup konsumtif, di mana mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya enggak penting. Misalnya, mereka beli barang-barang branded cuman buat ikutin tren atau makan di restoran mahal tiap minggu, meskipun penghasilan mereka enggak memadai. Mereka mikir bahwa dengan beli barang-barang mewah atau makan di tempat-tempat eksklusif, mereka bakal kelihatan sukses di mata orang lain. Padahal, di balik itu, mereka mungkin lagi berjuang keras buat nutup tagihan-tagihan atau bayar cicilan yang menumpuk. Kalau kamu pengen hidup lebih stabil secara finansial, coba deh mulai hemat dan prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Sebelum beli sesuatu, tanyain dulu ke diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Dengan cara ini, kamu enggak cuma bakal ngirit uang, tapi juga bisa alokasikan dana buat hal-hal yang lebih penting, kayak tabungan atau investasi. Ingat, kebahagiaan sejati itu enggak datang dari barang-barang material, tapi dari rasa syukur atas apa
yang udah kita punya. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Selain itu, coba pikirkan dampak jangka panjang dari gaya hidup konsumtif. Kalau kamu terus-terusan beli barang-barang yang enggak perlu, kamu bakal sulit buat ngebangun fondasi finansial yang kuat. Misalnya, kamu mungkin kehilangan kesempatan buat nabung buat masa depan atau investasi yang bisa bikin uangmu berkembang. Jadi, daripada terjebak dalam lingkaran setan konsumerisme, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 8. Suka mengada-ngada. Orang yang sok kaya sering banget bikin cerita-cerita yang enggak bener, cuma buat nunjukin kalau mereka mapan. Misalnya, mereka bilang punya bisnis besar atau properti mewah, padahal kenyataannya enggak demikian. Mereka cuma ngarang-ngarang cerita ini biar kelihatan sukses di mata orang lain. Bahkan, kadang mereka sampai pakai kata-kata bombastis kayak, "Aku baru aja beli villa," atau "Aku lagi ekspansi bisnis ke luar negeri." Padahal, sebenarnya mereka cuma nyerahin uang buat utang cicilan. Coba deh, mulai sekarang. Jujur sama diri sendiri dan orang lain. Enggak ada gunanya bohong atau ngarang cerita, cuma buat dapetin pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada pencapaian pribadi yang benar-benar penting, kayak pengembangan diri atau kontribusi ke masyarakat. Misalnya, kamu bisa mulai belajar keterampilan baru atau membantu orang lain yang lagi kesulitan. Dengan cara ini, kamu enggak cuma bakal merasa lebih bangga sama dirimu sendiri, tapi juga bisa bangun hubungan yang lebih jujur dan bermakna sama orang lain. Ingat, kebohongan itu kayak bola salju. Semakin banyak kamu ngarang cerita, semakin besar kemungkinan kamu kejebak dalam kebohongan yang lebih rumit. Lama-lama, kamu bakal kehilangan kontrol atas kehidupanmu sendiri karena sibuk nutupin kebohongan satu demi satu. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat lebih transparan dan apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal merasa lebih lega dan damai tanpa harus selalu cari validasi dari orang lain. 9. Terlalu banyak gaya, kurang substansi. Orang yang sok kaya biasanya kelihatan glamor di luar, tapi kalau kita lihat lebih dalam, mereka enggak punya nilai-nilai yang kuat atau tujuan hidup yang jelas. Mereka mungkin tampil mewah di luar, tapi di dalam, mereka kosong karena enggak punya kontribusi nyata ke masyarakat atau pencapaian pribadi yang bermakna. Mereka cuma fokus pada penampilan fisik dan barang-barang material, tanpa mikirin bagaimana cara bikin hidup mereka lebih bermanfaat buat orang lain. Kalau kamu pengen hidup lebih bermakna, coba deh fokus pada pengembangan diri dan pencapaian yang benar-benar penting. Misalnya, kamu bisa belajar keterampilan baru, baca buku yang bermanfaat, atau ikut kegiatan sosial yang bisa bantu orang lain. Dengan cara ini, kamu enggak cuma bakal merasa lebih puas, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang-orang di sekitarmu. Ingat, kebahagiaan sejati itu enggak datang dari penampilan luar, tapi dari nilai-nilai yang kamu junjung tinggi. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat lebih mendalam dalam menjalani hidup. Jangan hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat sementara kayak barang mewah atau penampilan glamor. Sebaliknya, bangunlah fondasi hidup yang kuat lewat nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sama orang lain. Dengan begitu, kamu bakal merasa lebih puas dan damai, karena hidupmu enggak cuma tentang dirimu sendiri, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa memberi manfaat buat orang lain. 10. Menghindari diskusi tentang utang. Orang yang sok kaya biasanya enggan banget ngomongin utang mereka, meskipun sebenarnya mereka lagi berjuang keras buat bayar cicilan. Mereka takut kalau orang lain tahu bahwa gaya hidup mewah mereka sebenarnya didanai sama utang. Makanya, mereka lebih suka nutup-nutupin masalah ini demi nunjukin kalau mereka mapan. Tapi, di balik semua itu, mereka mungkin lagi stres berat karena harus bayar tagihan yang semakin menumpuk. Kalau kamu pengen hidup lebih damai, coba deh mulai terbuka soal utangmu. Enggak ada salahnya ngomongin masalah ini sama orang terdekat, kayak keluarga atau sahabat, kalau kamu butuh dukungan. Dengan berbagi masalah,
kamu enggak cuma bakal merasa lebih ringan, tapi juga bisa nemuin solusi yang lebih baik. Misalnya, kamu bisa minta saran gimana cara ngatur keuangan atau cara negosiasi sama pihak bank buat ngekurangi beban cicilan. Ingat, setiap orang pasti punya pasang surut dalam kehidupan finansialnya. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapinya dengan bijak dan tanpa rasa malu. Selain itu, cobalah buat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial ke depannya. Hindari kebiasaan pinjam uang buat hal-hal yang enggak penting, kayak beli barang mewah atau gaya hidup yang enggak sesuai kemampuan. Sebaliknya, fokuslah pada kebutuhan dasar dan prioritas finansial yang benar-benar penting. Dengan begitu, kamu bakal lebih mudah ngebangun stabilitas keuangan tanpa harus terjebak dalam lingkaran setan utang. 11. Selalu ingin tampil perfect di depan orang lain. Orang yang sok kaya biasanya merasa perlu tampil sempurna di depan orang lain, baik penampilan fisik maupun gaya hidup mereka. Mereka takut dinilai rendah atau enggak sukses oleh lingkungan sosial mereka. Akibatnya, mereka memaksakan diri buat beli barang-barang mahal atau ikut acara-acara yang sebenarnya enggak sesuai sama kemampuan finansial mereka. Mereka mikir bahwa dengan tampil sempurna, mereka bakal dapetin pengakuan dan validasi dari orang lain. Tapi coba deh, mulai sekarang, nerima diri kamu apa adanya. Enggak perlu selalu cari validasi dari orang lain cuma buat nunjukin kalau kamu sukses. Sebaliknya, fokuslah pada nilai-nilai yang benar-benar penting buat kamu, kayak kebahagiaan sederhana atau kedekatan sama keluarga. Misalnya, kamu bisa mulai nikmatin momen-momen kecil yang bermakna, kayak ngobrol santai sama teman atau ngajak keluarga jalan-jalan ke taman. Dengan cara ini, kamu enggak cuma bakal merasa lebih puas, tapi juga bisa bangun hubungan yang lebih jujur dan bermakna sama orang lain. Ingat, tekanan buat tampil sempurna itu cuma bikin kamu stres dan kehilangan esensi hidup yang sebenarnya. Kamu nggak perlu jadi perfect di mata orang lain buat merasa bahagia. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa hidup dengan autentik dan apa adanya. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat lebih pede sama dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu bakal merasa lebih damai tanpa harus selalu mikirin pendapat orang lain. Itulah 11 tanda orang yang sok kaya, padahal hidupnya pas-pasan. Semoga pembahasan ini bisa kasih wawasan baru buat kamu tentang pentingnya hidup bijak tanpa tekanan gengsi. Kalau kamu pengen hidup lebih damai, mulai sekarang cobalah fokus pada nilai-nilai yang benar-benar penting, kayak kebahagiaan sederhana, kedekatan sama keluarga, dan keseimbangan antara kebutuhan sama keinginan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kamu enggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.